Kalau saya melihat Dani langsung seperti dunia berhenti ya. Seperti fokus ke Dani. Wow. Di Prancis ada bucin juga. Ya, terus langsung saya pergi ke bandara. Di atas motor masih di jalan langsung saya kirim pesan ke dia dan saya bilang tunggu saya di pulau ya, pakai hati. Kena ya. Dia pas lagi terima pasti iya. Lo Daniel, pernah nggak ada yang ngomong sama Daniel kalau jangan-jangan kamu pakai pelet? Pernah ngomong? Nggak ada. Tapi- Ada juga orang setengah bilang kamu pakai pelet apa ping? Kalau menurut saya nggak ada pelet-pelet, cuma natural nih kak. Memang Iya, jodoh enak. Siapa tahu pas ketemu begitu. Pas Kan kalau benar-benar jodoh rezeki dengan Allah selalu diatur dengan baik. Iya. Tapi kalau dengan pelet, Siapa tahu pas cuma sebentar. ketemu begini. Itu melet, Pak. Itu melet. Beda sama pelet. Kamu ngerti nggak Clementine? Ngerti nggak pelet apaan? Apa tuh pelet? Seperti santet. Dan akhirnya nih, Clementine sama Daniel akhirnya ketemu di situ, terus ya keluar butterflies di antara kalian berdua. Terus akhirnya kok bisa nikah gitu? Ya iya lah, bisa lah. Kalau mau nikah mah nikah aja. Kok bisa nikah? Ya nikah laki perempuan. Maksudnya bisa. prosesnya gimana gitu? Kami Itu dari kamu aja jawab. iya oke. Selama 4 bulan tapi LDR ya karena saya pulang ke Prancis untuk mulai kuliah. Umur saya masih 18 tahun waktu mulai Ya kuliah. ampun Daniel. Ya, Baru lulus SMA, baru lulus sangat kecil sekali kan. belum masuk kuliah. Terus saya pulang ke Prancis selama 4 bulan untuk mulai kuliah jurusan bahasa Indonesia di Prancis juga. Akhirnya selama 4 bulan itu kami setiap hari menelpon 3 jam, 4 jam, video call, kirim pesan. Iya. Ya. Terus saya kembali ke Indonesia, ke Sumatera Barat untuk bulan Desember. Jadi setelah 4 bulan LDR, akhirnya kami tunangan langsung. Langsung aja saya bilang kamu mau nikah dengan Dia saya. melamar saya ya. Terus kami tunangan. Terus kami memilih tanggal untuk nikah 1 tahun ke depan dan kami menikah tanggal 6 Februari 2019. Wah, Aduh. beda 1 hari sama kita. Kita 5 Februari. Iya, lupa kita ya. Lupa ya? Iya. Hampir Iya, iya. lupa dia. Iya, iya. Wah, keren-keren. Waduh. Terus tanggapan keluarga gimana? Ya keluarga saya suka sekali dengan Daniel karena mereka ya kenal Sudah sama kenal saya. ya. Terus kata orang tua saya, ya mereka setuju sekali karena Daniel itu orang baik sekali. Terus mereka suka dan orang tua saya juga nikah muda, jadi katanya terserah kalau sudah yakin akan Kamu bahagia, yakin? lanjut aja dan lebih bagus menjalankan ya hubungan yang sudah bahagia dan halal ya seperti ini. Oh, bahagia dan Dengan halal. Nah kalau keluarga Daniel sendiri gimana nih? Kan pasti di keluarga Daniel ini belum pernah ada yang menikah sama bule sebelumnya kan? Ya, setengah keluarga saya kebanyakan tidak percaya. Ya, masa nikah sama bule kebanyakan katanya. Terus. Tidak yakin, akhirnya saya bawa dia ke rumah saya. Semua orang baru yakin, benar ya kan nikah itu. Keluarganya pikir itu bohong, masa pacaran dengan bule, masa Daniel bisa pacaran dengan orang asing. Terus pertama kali saya ke rumahnya, kami naik motor berdua. Semua orang kampung lihat saya seperti hantu di atas motor. Ini bule benar, dia benar. Ya, Aduh. Tapi kalian sempat ada keterbatasan komunikasi nggak? Kan maksudnya Apa udah lancar atau bahasanya? memang iya kan? enggak, kalau karena Clem sudah sangat pintar bahasa Indonesia kan. Sudah lancar dari umur berapa ya? 15 tahun. Karena dia Iya, sangat pintar belajar sendiri. Saya belajar otodidak jadi udah lancar.
Ya. Berarti yang unik sebenarnya nih keluarganya Clem ini bisa jatuh cinta sama Indonesia dan langsung spesifik ke Padang. Itu yang itu jodoh diaturnya mau udah kayak gitu Benar, gitu terus ya. langsung dapat jodohnya Bener. orang Padang gitu ya. Nah, sekarang jujur Clem, waktu pertama kali dia bilang jodohnya orang Indonesia. Ya sudah yakin di otak saya jodoh saya orang Indonesia. Udah jatuh cinta banget ya. Jatuh hati sama Indonesia. tapi papa mama itu ada hubungan sama Indonesia nggak sebelumnya sama orang Indonesia ada nggak ada kerabat gitu nggak ada bener-bener Karena suka. Memang asli sendiri. Iya. Oke, kalau misalnya waktu itu jujur nih pertama kali Clem ketemu sama Daniel di warung kopi gitu ya, waktu pertama kali lihat impresinya apa? Kan siapa tahu kalau ketemu nggak sengaja tuh kan suka pakai tanah pendek gitu, kita ngawur-ngawur lagi nggak gaya lah gitu. Pertama kali gimana? First impressionnya gimana? Kalau saya melihat Dani langsung seperti dunia berhenti ya. Seperti fokus ke Dani. Wow. Di Prancis ada bucin juga. Dani lajang. Bisa saya aja. Tapi pas waktu berarti kan sebelumnya udah tahu dong, udah sempet lihat Daniel di sosial media dong ya. Berarti di Instagram ya saat itu. Ya, tapi sebenarnya saya tidak mau ikuti balik di Instagram. Jadi saya kurang tahu juga, saya cuma lihat foto profilnya. Saya pribadi Kak. Ya karena akun pribadi saya nggak lihat semua foto. Ya. Jadi saya tahu wajahnya, saya tahu ganteng ya. Tapi nggak terlalu tahu bagaimana dekat. Nah kalau Daniel sendiri pertama kali ketemu langsung gimana? Kalau saya pertama kali dia sombong sekali, saya pertama nggak respon, dua kali saya panggil baru sangat respon siap tuh. Saya nggak dengar. Kaget, saya pertama kaget masa saya ketemu di sini, padahal baru chat kan, belum tentu dia mau datang ke Indonesia, entah kapan mau datang nggak tahu kan. Pas saya menunggu di warung kecil ya mau berangkat ke Malaysia ya. Dia mau berangkat ke Malaysia mungkin visa untuk perpanjang di Indonesia. Saya menunggu bot kan, dia datang tuh saya kaget, dia ada di sini. Saya tahu kan, saya menunggu, akhirnya ketemu dan berapa menit dia pergi langsung. Ya. Ketemu sebentar aja. Tapi saya lihat orangnya gitu ya. Ya, setelah itu 2 hari saya tungguin dari pagi dia sampai malam. Tapi di saat itu udah langsung tukeran nomor telepon atau gimana? Terus kami berbicara cuma beberapa menit ya. Terus langsung saya pergi ke bandara. Di atas motor masih di jalan langsung saya kirim pesan ke dia dan saya bilang tunggu saya di pulau ya, pakai hati. Kena ya. Dia pas lagi terima pasti iya. Clem, jujur nih waktu pertama kali ketemu Daniel, kemudian kan cuma berapa menit pisah ya kan? Pas pisah itu dalam hati gimana? Wah itu dia, gimana Ya, apa? Saya ragu sekali ya kenapa bisa maksudnya kenapa bisa jatuh cinta lah dengan orang yang baru kenal, baru bicara 2 menit, kenapa bisa saya kirim pesan tunggu saya di pulau pakai hati. Entah kenapa saya lakukan ini, tapi memang langsung saya kirim. Ya terus saya tidak sabar ketemu dia lagi ke pulau dan bagaimana selanjutnya ya. Tapi saat itu Clementine sempat bilang nggak sama orang tua, sama keluarga? Kalau Clementine langsung. Orang tua saya tinggal di pulau waktu itu dan saya harus ke Malaysia untuk membuat visa saya, tapi visa orang tua sudah dibuat, jadi saya terbang sendiri ke Malaysia. Oh gitu, jadi nggak sempat ngobrol sama orang tua ya? Berarti sendiri waktu itu Clement? Tapi saya kirim pesan, karena saya sangat dekat dengan ibu saya kirim pesan. Saya bilang, oke, akan ada karyawan baru di pulau namanya Daniel. Saya baru ketemu, coba cari tahu kalau dia sudah punya pacar ya. sampai bicara dengan Daniel untuk melihat apakah dia orang baik atau sudah punya pacar atau
selalu dia cari tahu tentang saya Kak. Ibu saya jadi FBI. Terus Daniel, kamu deg-degan nggak pas ditanyain sama ibunya? Nah, saya santai aja, saya fokus dengan kerja saya aja Kak. Karena saya kerja dengan orang kan, nggak terlalu berbicara. Lo Daniel, pernah nggak ada yang ngomong sama Daniel kalau jangan-jangan kamu pakai pelet? Pernah ngomongin? Nggak ada. Memang ini natural, nggak ada pelet sama saya nih. Ya kan kemarin ngobrol sama si Indra itu kan ada kayak ada yang suka nyangkain wah pakai pelet kali ini. Ada juga orang setengah bilang kamu pakai pelet apa ping? Kalau menurut saya nggak ada pelet-pelet, cuma natural nih Kak. Memang jodoh enak. Siapa tahu pas ketemu begitu. Kalau benar-benar jodoh, rezeki dengan Allah selalu diatur dengan baik. Iya. Tapi kalau dengan pelet, Siapa tahu pas cuma sebentar. ketemu begini. Itu melet, Pak. Itu melet. Beda sama pelet. Kamu ngerti nggak Clementine? Ngerti nggak pelet apaan? Apa tuh pelet? Seperti santet. Santet. Pas santet kamu. Kalau santet ngerti ya? Daniel waktu dulu kerjanya apa sih sebenarnya? Kok sampai ada hubungan kerja sama orang tua? Kalau saya dulu sebagai nelayan Kak, karena saya ada guest house hotel untuk siapa namanya khusus bule di Sumatera. Itu saya berarti ikut belajar bahasa Inggris, bahasa lain kan sedikit demi sedikit. Karena saya sekolah, saya mau tahu belajar. Tapi akhirnya sampai juga di sini kan. Oke. Dapat juga akhirnya kan. Langsung Tapi dulu ya? belajarnya itu kepake juga buat ngerayu klaim waktu itu kan. Ya pertama dengan bahasa Inggris, sekarang rupanya dia sangat pintar bahasa Indonesia, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Klaim masih pegang nggak DM pertamanya Daniel? Kenapa? Chatnya Daniel, direct message-nya masih ada nggak? Yang pertama. Sudah dihapus. Udah dihapus. Udah dihapus. Tapi pesan pertama mungkin yang saya kirim waktu di atas motor, yang saya bilang tunggu di pulau, kayaknya masih ada. Saya tidak pernah hapuskan pesan di Sampai sekarang masih ada. Kayaknya ada. Oh, keren. Udah 2,5 tahun nikah, tapi message pertama juga masih tetap di save ya. Nah, terus akhirnya setelah menikah, kalian itu sempat stay di Indonesia berapa lama atau langsung ke Perancis atau gimana? Setelah nikah kami 1 minggu di Padang, terus langsung terbang ke Yogyakarta karena saya kuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, dia diutus dari Prancis 1 orang ya? Ya, mendapatkan Beasiswa. Ya pertukaran pelajar selama Belajar, berapa? 4 bulan? 4 bulan. 1 semester lah. Mewakili Indonesia, mewakili Prancis. Prancis di situ. Oh, berarti bahasa Jawa juga bisa dong? Oropo itu. Cuma ini aja. Susah banget. Kalau bahasa Jawa susah banget. Susah banget ya. Oh, berarti abis nikah 4 bulan sempet nemenin ke Clementine di Jogja juga ya berarti? Ya, kami tinggal di kos kecil di Jogja. Terus kami setelah 4 bulan kembali lagi ke Padang selama 3 bulan. Ya, 3 bulan. 3 bulan. Terus di sana kami pesta pernikahan. Oh, di Padang ya. Terus kamu pakai suntiang gitu nggak sih? Apa? Kamu pakai adat-adat Padang nggak? Pakai suntiang gitu? Ya, pakai sunting ada di. Berat sekali Kak di kepala. Iya. Sumatera ini di kepalanya memang berat-berat ya kalau pakai. 4 kilo. 4 kilo 1 hari. Ini sebelum masuk ke pernikahan nih kan biasanya kalau di Padang nih kan agak strict ya dengan keyakinan misalnya ya. Nah, kalau kita kan tahu kalau daerah Sumatera Barat itu kan keyakinannya untuk agama itu kan dia strict banget kan. Muslimnya muslim yang kuat sekali. Nah, kalau untuk kalian sendiri gimana? Ya sering ditanya, tapi waktu saya masuk Islam ya itu juga di Padang, ustadz yang bagaimana yang ngajarin tiap hari sholat. itu juga teman Daniel. Ya. Terus dia baik sekali. Ustadz guru saya. Ya, guru Daniel waktu belajar agama waktu kecil. Oh. Terus saya belajar dengan baik. Terus Daniel itu juga selalu ajarin saya di rumah
Sholat gimana? Untuk sholat saya juga ikut sholat untuk yang pertama untuk Idul Fitri. Terus saya belajar dengan Daniel dan ya orang mungkin bisa lihat saya agak rajin ya untuk belajar agama. Tapi nggak terlalu banyak orang nanya-nanya Ya. apa karena kalian sudah selalu walaupun jarang tapi kami selalu belajar dan belajar untuk agama. Ya, sedikit demi sedikit belajar. Dan mungkin ya keluarga Daniel sudah tahu saya memang masuk Islam dari hati saya, tidak ada orang yang Bukan paksa. dari karena saya. Nggak ada orang yang paksa, terus mereka sudah tahu lah hati saya tulus dengan agama Islam. Jadi saya antar CV-nya, terus ada restoran yang responnya, oke coba interview, tapi ya saya bilang suami saya nggak bisa bahasa Perancis sama sekali, bagaimana cara interview, katanya datang aja lah. Oke, jadi saya datang, saya interview, Ya. kami berdua, terus saya sangat puji dia, kata saya suami saya sangat baik, dia kerja keras, dia ya tahu masak, enak sekali. Saya coba puji, akhirnya dia diterima. Akhirnya saya diterima kerja. Ya aneh. Aneh. Tapi mungkin kalau Allah sudah mengangkat derajat tuh pasti apapun